Senin 4 November 2024, DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, dihadiri PJ Wali Kota Madiun, segenap Forkopimda dan OPD terkait. Agenda rapat paripurna kali ini adalah penyampaian jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna sebelumnya, 8 fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya atas Raperda APBD tahun anggaran 2025 yang didominasi dengan pertanyaan seputar pos pendapatan dana transfer atau pendapatan daerah dari pemerintah di tahun 2025 yang turun dibandingkan tahun 2024, maupun belanja daerah yang naik karena beberapa faktor. PJ Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto menjabarkan jawaban dari pertanyaan masing-masing fraksi. Dan berikut cuplikannya. Pertanyaan pertama dari fraksi Perindo akan kami jawab bahwa dana transfer dalam rancangan APBD tahun 2025 tersebut belum sesuai karena pada saat penyusunan rancangan APBD belum ada penetapan dari pemerintah pusat terkait dengan Undang-Undang APBN tahun 2025 dan Perpres tentang penjabaran APBN 2025. Yang B, langkah pemerintah Kota Madiun dalam peningkatan pendapatan, yaitu A, perhitungan pendapatan asli daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama 2 tahun terakhir serta potensi real dari sumber-sumber pendapatan yang ada. Yang B, meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Yang C, berusaha melakukan optimalisasi penerimaan dana transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi. Meningkatkan optimalisasi sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah. E, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah. Yang F, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah serta pelayanan publik lainnya. Dan G, melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran peraturan daerah. Rencana aksi pemerintah Kota Madiun dalam rangka merebut alokasi perolehan dana insentif fiskal yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta mengikuti semua program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan provinsi supaya kita mendapatkan reward. Pertanyaan yang kedua kami jawab sebagai berikut. Berkaitan dengan program nasional makan bergizi sehat sebagai program nasional, pemerintah Kota Madiun belum menganggarkan dalam rancangan APBD 2025. Dikarenakan petunjuk teknis pelaksanaan program nasional makan bergizi sehat tersebut masih belum ada. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedum APBD tahun 2025 mengamanatkan apabila dalam APBD belum ada penganggaran program makan bergizi sehat, maka dimasukkan saat perubahan penjabaran APBD sambil menunggu petunjuk resminya. Pertanyaan pertama dari fraksi PDIP, kami jawab sebagai berikut. Jika dilihat di struktur APBD pada poin pendapatan, maka terlihat jelas penurunan di pendapatan transfer sedang pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Jadi yang menyebabkan penurunan pendapatan adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, di mana itu bersifat pemberian daerah tidak bisa bersifat pemberian dan daerah tidak bisa intervensi. Pertanyaan nomor 2 kami jawab sebagai berikut. Penurunan pendapatan retribusi daerah RAPBD tahun 2025 jika dibandingkan dengan perubahan APBD tahun 2024, penurunan terjadi di retribusi pelayanan kesehatan, sebelumnya BULD, sehingga secara keseluruhan pendapatan retribusi mengalami penurunan. Penurunan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD untuk retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas justru mengalami peningkatan. Pertanyaan nomor 3 dari fraksi PDIP, kami jawab sebagai berikut. Penurunan pendapatan transfer di RAPBD tahun 2025
karena penurunan pendapatan transfer antar daerah bagi hasil pajak provinsi yang bergeser menjadi bagian dari PAD, yaitu option pendapatan pajak kendaraan bermotor atau PKP dan option pendapatan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Pertanyaan nomor 4 dari PDI Perjuangan, kami jawab sebagai berikut. Persentase belanja yang masih melebihi batas minimal sesuai dengan ketentuan, salah satu penyebabnya karena kebijakan dari pemerintah pusat juga yang akan mengalihkan tenaga kontrak atau upahan non-ASN menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Karena ketika masuk menjadi ASN, semua gaji dan tunjangan lainnya masuk ke belanja pegawai, sehingga membuat belanja pegawai secara total juga mengalami kenaikan. Ketika masih di tenaga kontrak atau upahan, gajinya masih di belanja barang dan jasa. Pertanyaan kelima dari PDIP, kami jawab sebagai berikut. Belanja hibah pada RAPBD tahun 2025 lebih kecil karena pada tahun 2024 ada hibah ke KPU dan Banwaslu dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan di tahun 2025 sudah tidak ada lagi hibah ke KPU dan Banwaslu. Saat ditemui usai rapat paripurna, Edi Supriyanto menuturkan bahwa secara rinci eksekutif telah memberikan jawaban dari pertanyaan masing-masing fraksi, termasuk pertanyaan soal program makanan bergizi yang belum dianggarkan karena masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. Hari ini ada jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. Ini jawabannya panjang, tapi juga secara teknis semua rinci, jelas kami jawab semuanya, sehingga di situ semua saling memahami antara eksekutif dengan legislatif, sehingga jawaban kami nanti besok akan dilanjutkan Pak ya, dengan pendapat umum dari fraksi tadi itu. Semoga nanti biar segera selesai untuk penyusunan anggaran 2025, hingga nanti target kami ya akhir bulan ini ya bisa segera sudah selesai masuk di provinsi dan bisa ditetapkan perda hingga 1 Januari atau mungkin Januari nanti sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan di Kota Madiun. Pendapatan itu kalau PAD-nya kita meningkat, pendapatan itu kan dari bahan-bahan dari dana transfer pusat. Kalau dana transfer itu kita nggak bisa ikut-ikut, itu kan sudah ditentukan didok oleh pusat. Kalau PAD kita naik, tapi kalau dana transfer itu kayak DAO, DAK itu yang menentukan pusat, kita nggak bisa. Itu Pak yang mengakibatkan APBD 2025 menurun? Ya karena ada dana transfer tadi yang berkurang. Ya memang ada rencana, memang ada penambahan dari dana pajak PKB dan BNKB ya. Tapi itu kan juga dimasukkan di dana, ternyata juga masuk di dana transfer. Jadi kan sama aja akhirnya. Jadi tidak menambah signifikan dari dana transfer dari provinsi maupun dari pusat. Jadi yang menentukan Jakarta. Kalau PAD kita selalu kita genjot, kita selalu maksimal untuk naik. Nah, sementara juga untuk dana untuk makan bergizi bagi anak ini kan juga kita masih belum ada petunjuk teknis. Kita belum berani untuk menganggarkan. Tapi kita sudah siap-siap dimasukkan di dana mungkin tak terduga atau apa ya nanti biar nanti diambilkan dari situ. Sementara masih belum ada petunjuk teknis karena jumlahnya besar itu. PJ Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto berharap jawaban yang disampaikan sudah sesuai dan Raperda APBD 2025 bisa segera disahkan agar di awal tahun 2025 anggaran sudah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Madiun. Sementara itu, Armaya, Ketua DPRD Kota Madiun menuturkan, jika nanti ditetapkan menjadi Perda APBD 2025, ia berharap baik dari eksekutif maupun OPD berkomitmen untuk bisa menjalankan program dan anggaran sesuai dengan perda yang berlaku. Rapat paripurna hari ini sesuai dengan jadwal BAMUS, itu jawaban dari Pak Wali Kota ya. Tadi sudah disampaikan
ada beberapa pertanyaan dari 8 fraksi, jawabannya ada semuanya, kurang lebihnya ada di 100 lebih halaman. Ini semua sudah dijawab, materi pertanyaan dari fraksi-fraksi, yang mana tentunya itu nanti jadi bahan pertimbangan kepada fraksi-fraksi untuk mengambil keputusan yang rencananya akan dilaksanakan besok pagi jam 10. Jawaban yang normatif ya, yang normatif karena tentunya dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman fraksi itu sudah diantisipasi ya. Dan saya kira OPD sudah tahu persis terkait dengan jawaban-jawaban yang akan disampaikan. Tentunya jawaban-jawaban ini menjadi bahan untuk koreksi, untuk didapatkan sesuatu hal yang kemungkinan itu belum dilaksanakan oleh OPD, nanti dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman fraksi itu akan dilakukan dan dilaksanakan. Jadi jawabannya itu pasti sudah diantisipasi dengan teman-teman, dan pengambilan keputusan besok itu tentunya tidak terlalu rumit ya, karena seperti teman-teman sudah tahu terkait dengan jawaban yang akan disampaikan oleh PJ Wali Kota, dan ini sudah tugas rutin dari teman-teman DPRD ya, karena sudah ada pendampingan sehingga tahu persis ya apa yang harus dilakukan besok. Tentunya besok juga ada saran pendapat dari fraksi-fraksi terkait dengan pengambilan keputusan. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.